kabarnya? Nah, kita mulai belajar lagi ya. Hari ini tentang Aku Suka Berkarya dari tema 8 subtema 4 kelas 3 SD. Nanti kita akan belajar tentang denah dan arah mata angin dari bahasa Indonesia kelas 3. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengenal denah dan 8 arah mata angin. Dan yang kedua, siswa mampu membaca dan membuat denah. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Membuat denah termasuk berkarya. Nah, ini adalah contoh denah sekolah. Ada juga denah kelas. Untuk membuat denah, kita harus mempelajari arah mata angin. Nah, ini adalah contoh denah kelas yang menerangkan tentang di mana murid-murid duduk. Denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Nah, ini adalah contoh denah ya. Coba kalian perhatikan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Dari denah di samping, kita bisa melihat bahwa SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, denah mempunyai banyak manfaat. Nah, ini dia adalah beberapa manfaat denah. Yang pertama, memudahkan dalam mencari lokasi. Lalu, mengurangi kebingungan ketika mencari lokasi. Dan yang ketiga, mempercepat seseorang untuk sampai di tempat yang dituju. Nah, unsur denah itu sendiri ada judul denah seperti ini, lalu ada gambar lokasi. Gambar ini merupakan dari keseluruhan denah. Nah, yang ketiga harus ada petunjuk arah mata anginnya supaya kita bisa mengetahui arah mana yang dituju. Dan yang keempat adalah nama-nama jalan. Dan selanjutnya, arah menuju lokasi. Dan nanti kalian akan tiba di lokasi yang diinginkan. Sekarang tentang arah mata angin ya. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Arah mata angin ada 8 arah. Nah, dari arah mata angin ini kita bisa tahu TL adalah timur laut. Nah, kita mulai dari timur. Nah, lalu kemudian ada tenggara TG, selatan, barat daya, barat, barat laut, dan utara. Kita bisa mengingatnya melalui lagu ya anak-anak. Kita mulai ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut.
Nah, itu dia cara mudah untuk kalian mengingat 8 arah mata angin. Arah mata angin adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan posisi tertentu. Arah mata angin biasanya juga disebut titik kompas. Seperti ini. Ini adalah contoh kompas yang digunakan. Kompas adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui arah mata angin. Selain menggunakan kompas untuk mengetahui arah, kita menggunakan arah terbit dan tenggelamnya matahari. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari, berarti kamu sedang menghadap ke arah timur. Nah, saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, dan tangan kirimu ke arah utara. Arah mata angin bermanfaat. Yang pertama, membantu menentukan arah yang dituju dengan tepat. Lalu, membantu seseorang agar tidak tersesat. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam menentukan arah kiblat bagi orang Muslim. Dan yang keempat, membantu nelayan dalam memilih waktu berlayar dan menentukan lokasi berlayar yang lebih kondusif. Dan yang kelima, membantu untuk mendeteksi cuaca. Nah, sekarang kita akan coba membaca denah dan arah mata angin. Coba kalian lihat gambar berikut, kalian pahami dulu ya. Nah, selain ada denah, itu ada gambar arah mata angin sebagai patokan. Nah, untuk mengetahui cara membaca denah, coba kalian lihat pertanyaan berikut ini. Di manakah letak sekolah? Nah, letak sekolah dapat dijawab dengan beberapa pilihan. Misalnya, kita ingin melihat denah sekolah dari rumah Naufal. Coba kalian perhatikan ya. Berarti letak sekolah di sebelah barat rumah Naufal. Nah, kalian lihat ya arah mata anginnya. Dan ada lagi alternatif atau pilihan jika dilihat dari rumah Alin. Berarti letak sekolah di sebelah utara rumah Alin. Dan jika kita lihat dari rumah Mutia, maka letak sekolah di sebelah timur laut rumah Mutia. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang kita lihat di manakah letak taman. Nah, dari rumah Nalendra berarti letak taman di sebelah timur rumah Nalendra. Bagaimana dengan dilihat dari rumah Ega? Berarti letak taman di sebelah timur laut rumah Ega. Lalu dilihat dari rumah Mutia, maka letak taman di sebelah utara rumah Mutia. Gampang sekali ya anak-anak. Nah, pertanyaan yang ketiga, di jalan apakah rumah Alin? Nah, rumah Alin itu menghadap Jalan Kartini. Berarti rumah Alin terletak di Jalan Kartini. Nah, yang keempat, Kirana akan ke rumah Ega. Coba kalian lihat rumah Kirana. Arah manakah yang bisa dia tempuh? Nah, ini rumah Kirana mau menuju ke rumah Ega. Maka Kirana harus berjalan ke sebelah barat. Oke. Nah, sekarang membaca denah dan arah mata angin.
Coba kalian lihat ya denah lokasi Kampung Jetis ini. Yang pertama, Kelvin berada di lapangan. Jalan apakah yang harus dilalui untuk sampai ke toko buku? Nah, ini adalah lapangan dan akan menuju ke toko buku, maka jalan yang dilalui adalah Kelvin harus melalui Jalan Seruni dan Jalan Cempaka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah membaca, kalian pause dulu ya, kerjakan lalu kita cocokkan. Adifa berada di SDN Ceria. Jalan manakah yang harus Adifa lalui untuk sampai di toko pakaian? Nah, maka jawabannya Adifa harus melalui Jalan Cempaka dan Jalan Imam Bonjol. Nah, sekarang perhatikanlah denah taman bermain berikut ini. Pelajarilah cara membaca denah tersebut. Nah, mungkin kalian bingung ya. Coba kalian lihat A, B, C dan angka 1, 2, 3. Nah, ini adalah keterangannya. Ada tempat sampah dengan gambar seperti itu. Lalu pedagang, seluncuran, tempat duduk, air mancur, jembatan, dan ayunan. Nah, sekarang pertanyaannya. Posisi seluncuran ada di, coba kalian lihat ya, seluncuran ada di baris A di kolom nomor apa? Nah, ini dia jawabannya A1. Karena ada di baris A dan di kolom 1, maka dia di posisi A1. Bagaimana dengan ayunan? Ayunan masih ada di baris A dan ada di kolom 2, maka dia di posisi A2. Dan posisi tempat duduk ada di baris A dan kolom yang ketiga, maka dia ada di posisi A3. Mudah ya? Nah, sekarang kita ke latihan soal yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata anginnya. Coba kalian pelajari dahulu gambar denah, kemudian kalian menjawab pertanyaan. Kalian jangan lupa pause dulu video ini dan nanti akan kita bahas untuk mengetahui seberapa paham kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, masjid berada di sebelah. Nah, ini dia SD Nusantaranya. Masjid berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Pasti kalian betul. Nah, yang kedua, taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. Nah, ini adalah gerejanya dan ini taman bermainnya. Maka berada di sebelah barat daya gereja. Yang ketiga, SD Nusantara berada di sebelah taman bermain. Nah, ini taman bermainnya, maka ada di sebelah timur taman bermain. Dan yang keempat, gereja berada di sebelah mananya kantor pos? Pos ronda. Iya, betul. Ada di sebelah utara pos ronda. Dan yang kelima, rumah tempat Udin tepat di seberang gereja. Nah, ini ya rumahnya, berarti jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Nah, ini adalah sekolahnya. Berarti jawabannya dia harus melewati Jalan Dahlia. Dan untuk lebih tepatnya juga di Jalan Kenanga, meskipun sedikit ya. Nah, sekarang kita ke latihan 2. Kalian baca teks ini dulu dengan mempause videonya. Kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Ini dia pertanyaannya. Kita bahas ya. Kalian jangan lupa mengerjakan dahulu. Nomor 1, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Jawabannya adalah
bagian utara sekolah ada lapangan besar. Dan kedua, jawabannya adalah bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu adalah bagian selatan sekolah ada lapangan kecil dan ruang guru. Dan yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti, yaitu bagian timur sekolah ada ruang kelas. Dan yang keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni, yaitu bagian barat sekolah ada ruang kelas. Dan jawaban yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, yang paling banyak bertugas menjelaskan adalah Edo dan Dayu karena bagian selatan sekolah lebih banyak ruang kelas. Selain itu juga ada lapangan kecil. Oke, ke latihan yang ketiga. Coba kalian lihat denah ini, kalian pahami dan jawablah pertanyaan ini. Oke, jangan lupa pause video ya sementara kalian mengerjakan. Dan inilah jawabannya. Semoga kalian benar. Latihan soal yang keempat. Sekarang perhatikanlah gambar denah berikut ini yang masih kosong, lalu lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan. Nah, coba kalian masukkan gambar dalam posisi yang tepat seperti keterangan. Posisi A1 terdapat tempat duduk anak-anak. Nah, berarti di manakah tempat duduk anak-anak? Nah, ini dia. Posisi B2 terdapat kolam ikan. Di mana ya kira-kira? B2. Nah, ini dia kolam ikannya ada di sebelah sini. Dan posisi A3, B3, dan C3 terdapat area penghijauan. Nah, ini dia A3, ini dia B3, dan di sini C3. Kemudian posisi C1 terdapat tempat sampah. Ayo, di mana tempat sampahnya? Nah, di sini. Nah, pasti kalian sudah betul semua ya anak-anak. Mudah dan menyenangkan ya, seperti bermain. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat dan tetap giat belajar untuk mengetahui banyak hal. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat semangat. Dah.